Shalom, salam kamu spesial. Saya bersyukur kepada Tuhan di momen yang indah dan penuh dengan sukacita, yaitu momen menjelang Natal. Kita mendapatkan kabar-kabar yang baik, dan malam ini saya ingin mengangkat satu topik yang saya beri judul Gempar. Pidato Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Natal adalah kabar sukacita dan menebarkan kasih. Memang saya menyaksikan di beberapa video, ya, ada orang yang menunjukkan video tentang before dan after, ya. Maksud dari video itu adalah sebelumnya Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin melarang untuk mengucapkan selamat Natal, tetapi kemudian beliau mengucapkan selamat Natal. Nah, saya tidak fokus kepada polemik tersebut. Saya lebih fokus kepada apa yang menjadi isi pidato dari beliau dan sikap beliau sendiri. Kita bersukacita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan toleransi. Para pemimpin kita menunjukkan toleransi yang luar biasa. Nah, lebih baik kita menyaksikan video ini supaya kita lebih tahu, lebih tepat apa yang dikatakan oleh Pak Wakil Presiden, Pak Ma'ruf Amin. Mari kita saksikan video ini. Hari ini 1 Desember 2022 dari lapangan Cendrawasih, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Natal tahun 2022 kepada semua umat Kristiani di tanah Papua maupun di pelosok tanah air. Hari Natal adalah momen yang penuh sukacita, sekaligus momen untuk menebarkan cinta kasih, harapan, dan perdamaian. Saya apresiasi yang tinggi untuk masyarakat Papua. Ajaran kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri menjadikan nilai kasih mampu melewati batas-batas perbedaan. Karena Papua adalah wajah Indonesia mini yang majemuk. Dan di tempat ini merupakan daerah yang paling toleran. Marilah kita rawat kerukunan, toleransi, dan kepedulian sebagai wujud kesadaran dan usaha kita bersama untuk hidup saling menghormati satu sama lain. Dari Pulau Biak ini, sebarkan cinta kasih, persaudaraan, persatuan, dan pesan perdamaian untuk Indonesia. Terakhir, saya mengajak kita semua, kita bersama untuk melayani pembangunan dengan penuh jujur dan tulus. Kita sedang menghadapi era percepatan pembangunan di tanah Papua. Sebagaimana pesan Pendeta Isaac Samuel ini, barang siapa yang bekerja di tanah ini dengan setia, jujur, dan dengar-dengaran, maka ia akan berjalan dari tanda heran satu ke tanda heran yang lain. Sekali lagi, selamat dari bibir lautan Pasifik. Saya ucapkan selamat merayakan Hari Natal kedua 2022 untuk semua umat Kristiani dimanapun berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan perlindungannya dan memberikan kita semua. Salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Setelah kita menyaksikan video yang bagi saya luar biasa dari seorang Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin yang juga adalah Ketua MUI, yang mengatakan bahwa Natal adalah momen sukacita dan menebarkan cinta kasih. Saya ingin untuk kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada dua hal yang kita bisa belajar
dari kebenaran firman Tuhan tentang Natal itu adalah menebarkan cinta kasih. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih itu dimulai dari Allah dengan mengutus anaknya bagi kita. Ya, kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10 di situ dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, ini luar biasa. Natal seperti apa yang dikatakan oleh Pak Wakil Presiden adalah momen untuk menebarkan kasih. Maka kasih itu dimulai dari Allah sendiri. Dia mengutus anaknya. Ya, karena dia mengasihi kita, dia mengutus anaknya yang tunggal sebagai pendamaian dari dosa-dosa kita. Kita sadar bahwa manusia, kalau kita kembali kepada perjanjian lama, kitab Kejadian, kita tahu bahwa Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itu mendatangkan penghukuman bagi manusia. Semua manusia hidup di dalam kecenderungan dosa, dalam pemberontakan kepada Tuhan. Dan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, di situ dinubuatkan bahwa keturunan perempuan itu yang akan meremukkan kepala dari ular itu. Itu berbicara tentang Kristus yang datang, diutus oleh Bapa. Ya, kalau kita meneliti perjanjian lama, kita menemukan bahwa ada apa yang disebut dengan sidang ilahi. Dalam sidang ilahi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ada di dalam kedudukan yang sama. Tapi dalam sidang ilahi diputuskan untuk Yesus diutus. Nah, saudara-saudara kita dari Muslim suka berkata, Yesus kan utusan. Itu menunjukkan bahwa dia bukan Allah. Saudara, tidak. Ya, mereka punya kedudukan yang sama, tapi dalam kasih mereka kepada manusia, mereka mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk mati bagi saya dan saudara. Saya suka dengan kata mengutus. Ya, kata mengutus itu berasal dari kata Yunani apostelo. Apostelo itu artinya mengirim. Artinya Allah mengirim anaknya yang tunggal, yang dia kasihi, untuk menebus saya dan saudara, untuk menyelamatkan saya dan saudara sebagai korban pendamaian. Nah, seringkali juga teman-teman kita dari agama lain tidak mengerti tentang prinsip ini. Kalau kita lihat dari perjanjian lama, ya, mulai dari Kejadian, mulai ada apa yang ditunjukkan sebagai korban-korban bakaran, ya, dipersembahkan untuk pendamaian atas dosa. Dan ini adalah korban-korban itu adalah gambaran daripada satu waktu Bapa akan mengutus anaknya yang tunggal yang dia kasih untuk menebus saya dan saudara. Yang kedua yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan adalah kasih terbesar Sang Bapa dengan rela mengorbankan anaknya bagi saya dan saudara. Mari kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Waktu Yesus mau menuju kepada salib, dia bicara kebenaran ini, bahwa kasih terbesar adalah memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Saya dan saudara yang luar biasa adalah orang-orang yang layak dibuang, dihukum oleh karena pemberontakan kita, oleh karena dosa kita. Tetapi karena Allah begitu mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa, kasih terbesar, Ia memberikan nyawanya bagi saya dan saudara. Ini sesuatu yang penting sekali. Ya, sebagai orang Kristen kita bersyukur bahwa Allah Bapa lewat anaknya memberikan nyawanya bagi saya dan saudara. Kemudian kalau kita lihat bahwa itu adalah dengan sukarela. Juga ada perdebatan Yesus mati itu siapa yang bunuh. Ada video saya yang lain, Bapak Ibu silakan boleh menyaksikan itu. Tetapi saya ingin mengangkat satu kebenaran, yaitu menyerahkan nyawa itu bagi saya dan saudara, memberikan nyawa itu menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas nyawanya. Dalam Yohanes 10 ayat 18
Di situ Yesus mengatakan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa untuk memberikan dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, ini adalah pernyataan Yesus yang sangat penting. Dia berkuasa untuk memberikan nyawanya bagi saya dan saudara untuk penebusan kita, untuk mati bagi saya dan saudara. Tapi dia juga berkuasa untuk mengambilnya. Nah, waktu saya merenungkan kebenaran ini, saya teringat akan apa yang terjadi dalam kitab Kejadian pasal 22, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah gambaran di mana Abraham memberikan anaknya, yaitu Ishak. Alkitab menunjukkan dengan jelas itu Ishak, bukan orang lain. Ya, bukan Ismail. Itu adalah Ishak yang diberikan. Karena firman Tuhan jelas mengatakan itu. Nah, waktu Abraham memberikan anaknya yang tunggal, itu adalah gambaran daripada pengorbanan Bapa yang begitu mengasihi kita. Dan dia memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Saya tahu, kita semua tahu bahwa saudara-saudara kita, orang-orang Muslim juga merayakan apa yang disebut dengan Idul Adha atau Hari Raya Idul Kurban. Karena mereka juga memperingati apa yang dilakukan oleh Abraham. Nah, itulah bukti bahwa sesuatu yang benar dari perjanjian lama, ya, Bapa menggambarkan atau Bapa mengasihi kita dan dia memberikan yang terbaik, yaitu anaknya yang tunggal untuk mati. Jadi gambaran korban-korban di dalam perjanjian lama itulah puncaknya digenapi oleh Yesus di dalam perjanjian baru. Itu sebabnya setelah perjanjian baru, orang Kristen tidak mengorbankan lagi hewan sebagai lambang penebusan dosa. Karena Kristus sudah mati bagi kita. Dia rela mati bagi saya dan saudara. Dia rela untuk menebus saya dan saudara. Nah, untuk lebih jelas kita baca dalam Galatia 3 ayat 13. Kitab Galatia 3 ayat 13, di situ dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, di sini dengan jelas bahwa penebusan Kristus itu dengan rela, ya, menebus kita sesuai dengan hukum Taurat. Ya, dia mengambil kutuk itu dan dia rela untuk mati atau terkutuk di atas kayu salib. Ya, teman-teman kita dari sebelah atau dari kaum kadrun selalu berkata, masa sih Tuhannya orang Kristen kok terkutuk? Karena saudara tidak memahami cara kerja Allah, cara pikir Allah, cara Allah untuk menebus manusia. Tapi kita sebagai orang Kristen sudah tahu dari perjanjian lama, gambaran korban itu sudah ditunjukkan. Kemudian sampai kepada perjanjian baru, Yesus datang dan dia menggenapi, ya, apa yang menjadi aturan dari hukum Taurat, yaitu korban perlu dipersembahkan. Dan dia mempersembahkan dirinya untuk menebus kita, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Oleh sebab itu saya mau katakan malam ini, kalau engkau menyaksikan video ini, dia menebus engkau, dia rela mati, dia rela terkutuk karena engkau. Kenapa? Karena dia mau menebus kita. Harusnya kita bersyukur, harusnya kita bersukacita, karena dosa harusnya yang kita tanggung sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib dengan rela menjadi terkutuk. Dan saya mau katakan hanya ada satu cara. Dia rela mati, dia rela terkutuk karena saya dan saudara. Kalau engkau ingin selamat, hanya ada satu cara, yaitu percaya kepada dia. Karena dia yang menebus engkau. Waktu engkau percaya kepada dia, engkau pasti selamat. Engkau pasti memperoleh hidup yang kekal. Karena dia sudah menanggung semua penghukuman dosa itu. Karena itu mari buka hatimu. Jangan keraskan hatimu. Jangan biarkan hidupmu terus tidak ada dalam ketidakpastian. Tapi percayalah kepada Kristus yang sudah menebus kita. Sudah mati bagi kita. Sudah rela terkutuk bagi kita. Supaya kita diselamatkan. Dan kalau engkau membuka hati, saya percaya engkau pasti akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, apabila engkau diberkati dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, kemudian saudara memberi komen, saudara tekan lonceng, sehingga setiap kali saya mengupload video, saudara mendapatkan notifikasi. Dan kalau saudara diberkati dengan video ini, bagikan kepada orang lain, sehingga mereka yang belum mengenal kebenaran, mereka boleh mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan menyelamatkan mereka. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.